Kemudian dalam hal instansi daerah masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, ini ada formasi yang belum terpenuhi. Kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi ambang batas atau berperingkat terbaik. Nah, ini ada kesempatan Bapak Ibu, jadi ada yang mungkin tidak terpenuhi, maka nanti akan dilakukan reformulasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus rekan-rekan yang menantikan pengumuman tanggal 6 Desember nanti, di mana jelang pengumuman untuk seleksi P3K nanti ada 3 info penting yang perlu Bapak Ibu ketahui, baik itu pelamar P1, P2, P3, dan P4, dan ini merupakan penentuan kelulusan akhir bagi rekan-rekan semua. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, hari ini tanggal 2 Desember 2023, tidak beberapa lama lagi, yaitu tanggal 6 Desember, rekan-rekan semua akan melihat hasil akhir pengumuman termasuk penempatan Bapak Ibu, baik itu P1, P2, P3, dan P4 sebagai pelamar sisa. Dan ini merupakan momen yang menentukan bagi Bapak Ibu, di mana nanti untuk secara pribadi, Bapak Ibu akan melihat pengumuman itu di laman SSCSN saat login. Namun secara lengkap beserta nilai dan penambahan afirmasi, jika ada penambahan afirmasi, itu akan dapat Bapak Ibu lihat dari pengumuman instansi. Nah, beberapa informasi yang dapat kita sajikan jelang pengumuman nanti, di mana di sini kita mendapati beberapa informasi berkenaan dengan pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi, ataupun nanti siapa yang akan mengolah dan mengumumkan hasil akhir Bapak Ibu. Diterangkan dalam Kemenpan RB nomor 14 tahun 2023 berkenaan dengan seleksi jabatan fungsional P3K. Di sini di pasal 33 dijelaskan bahwa pelamar nanti dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas. Ini untuk pelamar umum atau berperingkat terbaik. Ini untuk P2 dan P3. Jadi jelas ya. Nanti untuk pelamar umum yang memenuhi ambang batas, dan bagi pelamar P2, P3 adalah berperingkat terbaik. Namun bagi Bapak Ibu pelamar umum yang memiliki cerdik, ini untuk kompetensi teknisnya boleh ya tidak mencapai ambang batas. Akan tetapi 3 kompetensi lain yaitu sosial kultural, manajerial, dan wawancara harus mencapai ambang batas. Kemudian ayat 2, nilai ambang batas dan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini ditetapkan oleh Menteri. Ini jelas ya, sudah ada tabel untuk ambang batas bagi rekan-rekan pelamar umum. Kemudian ayat 3, pelamar dapat diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Nah, ini adalah afirmasi ya. Nah, informasi di sini juga menguatkan bahwa Bapak Ibu yang memiliki cerdik ini diberikan penambahan nilai, dan bahkan di sini juga sekali lagi tidak ada pembatasan antara pelamar umum dan pelamar khusus. Kemudian poin keempat, nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari semua kompetensi ya, nilai kompetensi teknis, sosial kultural, kemudian manajerial, serta wawancara. Ini untuk pelamar P4. Kemudian jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 itu diusulkan oleh instansi pembina jabatan fungsional untuk mendapatkan persetujuan Menteri. Nah, untuk rekan-rekan guru, sertifikat ataupun cerdik ini tentu sudah terdeteksi langsung di Dapodik Bapak Ibu saat pendaftaran kemarin. Kemudian yang keenam, nilai ambang batas kompetensi teknis diberlakukan pada kumulatif nilai seleksi kompetensi teknis dengan CAT, kemudian nilai seleksi kompetensi teknis tambahan dan nilai tambahan lainnya. Ini bagi rekan-rekan yang instansi daerahnya melaksanakan kompetensi teknis tambahan. Lalu siapa yang mengolah dan akan menentukan kelulusan? Kita lihat di sini di pasal 34 bahwa pengolahan hasil seleksi kompetensi teknis tambahan menjadi tanggung jawab Ketua Panitia Seleksi instansi masing-masing. Hasilnya disampaikan kepada Ketua Panselnas. Ini bagi instansi yang ada kompetensi teknis tambahan. Ini tentu daerah yang menilai dan mengolah. Namun untuk poin kedua, pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua Panselnas. Nah, di sini terjawab bahwa hasil nilai Bapak Ibu sampai akhirnya nanti diumumkan itu ditentukan oleh Panselnas, dalam hal ini tentu BKN ya, sebagai pemilik aplikasi CAT BKN itu sendiri. Nah, dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama sebagaimana dimaksud, nah ini ya Bapak Ibu sudah kita jelaskan bahwa nanti kalau sama dilihat nilai kompetensi teknis tertinggi, kemudian baru manajerial tertinggi, kemudian baru wawancara tertinggi. Kalau masih sama baru dilihat usia pelamar yang tertinggi. Ini sudah kita jelaskan pada beberapa video. Kemudian dalam hal instansi daerah masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi.
Nah, ini ada formasi yang belum terpenuhi. Kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi ambang batas atau berperingkat terbaik. Nah, ini ada kesempatan Bapak Ibu, jadi ada yang mungkin tidak terpenuhi, maka nanti akan dilakukan reformulasi ya, bahwa Bapak Ibu nanti akan mendapatkan penempatan jika ada formasi di daerah itu tidak ada yang lulus. Contohnya pelamar umum tidak ada yang lulus ya, kalau pelamar P3 pasti semuanya lulus karena tidak ada nilai ambang batas. Tapi untuk pelamar P4 yang tidak mencapai ambang batas, maka formasinya kosong, itu nanti akan tetap diisi dengan cara reformulasi dari Panselnas. Nah, sama halnya dengan instansi pusat, jika masih ada kebutuhan, nanti juga akan diadakan pengisian kebutuhan, hanya diberlakukan pada instansi pusat yang melakukan pengelompokan tertentu. Kemudian di pasal 35 disebutkan bahwa pengolahan, nah ini ya, pengolahan hasil akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pada pasal 34 ayat 2 itu disampaikan kepada ketua panitia seleksi instansi masing-masing, tim pengarah dan tim pengawas. Nah, ini Bapak Ibu nanti hasil akhirnya itu akan berupa seperti ini ya, akan berupa seperti ini ya. Nah, ini akan disampaikan oleh BKN Panselnas kepada daerah untuk diumumkan melalui website masing-masing instansi daerah. Jadi Bapak Ibu, daerah itu nanti mengolah data seleksi tambahan, dilaporkan kepada BKN, lalu pengolahan akhirnya itu dilakukan BKN dan dikirim datanya seperti ini untuk diumumkan di daerah atau melalui instansi masing-masing yang ada di daerah. Hal itu disampaikan pada bagian ke-6 bahwa pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan P3K dilakukan oleh PPK, yaitu daerah, secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2. Kemudian pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan P3K pada kebutuhan jenjang madya dan utama dilakukan oleh PPK secara terbuka pula berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir sebagaimana pada pasal 34 ayat 7. Jadi kemudian ayat 3, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, di mana pengumuman itu tidak boleh melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana yang ditetapkan menteri. Jadi Bapak Ibu, kalau formasinya memang dibuka 20, maka pengumumannya juga 20, tidak boleh lebih ya. Nah, sebagaimana kita sampaikan tadi, hasil akhir yang berupa tampilan seperti ini Bapak Ibu untuk tahun sebelumnya itu ada afirmasi ya, ada afirmasi, dan kita juga masih menunggu hasil akhir apakah nanti afirmasi benar-benar ditetapkan ataupun diberlakukan, atau sesuai dengan keterangan Pan RB afirmasi tidak diberlakukan bagi rekan-rekan P3. Namun sebagai tambahan di dalam draft afirmasi tambahan yang dilansir oleh Kementerian Pendidikan, afirmasi yang diberikan itu jelas ada dua. Pertama, sertifikat pendidik, kemudian disabilitas. Dan untuk sertifikat pendidik ini berlaku untuk semua peserta. Ini sekali lagi disebutkan di sini, semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik. Jadi ini sesuai sekali dengan jawaban Helpdesk Kementerian Pendidikan bahwa ternyata memang di sini disebutkan diberlakukan untuk pelamar kebutuhan khusus dan umum. Namun sekali lagi kita masih menunggu hasil akhir apakah benar-benar nanti afirmasi akan ditambahkan. Tentu skema kelulusan bagi rekan-rekan yang nanti afirmasi ditambahkan dengan yang tidak ditambahkan akan tentu berbeda, tetapi bagi rekan-rekan yang nilai murninya CAT itu tetap di atas 500-an, maka tetap berpeluang besar untuk lolos pada tahun 2023. Demikian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.